Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabik Muzaki. NIM 2018 105 103 11063 akan menjelaskan pengantar keuangan internasional. Yang pertama adalah manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau yang biasa disebut MNC. Perusahaan multinasional ya perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka ialah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Yang selanjutnya ada keseimbangan kurs mata uang. Di sini ada 5, ada 4, yaitu laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, dan pengharapan pasar. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kurs, yaitu perubahan dalam cita rasa masyarakat, perubahan harga dan barang-barang ekspor, kenaikan harga-harga umum, perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembangan investasi, yang terakhir pengembangan ekonomi. Tujuan manajemen keuangan internasional: membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian berupa perubahan kurs, valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. Yang selanjutnya membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Selanjutnya mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh, krisis, recovery. Yang selanjutnya yaitu mengetahui kelebihan MNC dalam memperdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Mengetahui moral bangsa, patriot, kapitalis birokrat, kapitalis komprador. Yang selanjutnya memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Yang terakhir mengetahui aliran dana dan negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. Yang selanjutnya pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Globalisasi pasar keuangan. Globalisasi berarti integrasi dari pasar keuangan di seluruh dunia ke dalam suatu pasar keuangan internasional. Karena globalisasi pasar keuangan, calon investor dan penerbit tidak hanya melakukan transaksi dalam uang lingkup domestik yang terbatas. Faktor-faktor yang tercipta integrasi pasar keuangan adalah deregulasi atau liberasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis peluang keuangan. Yang terakhir peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Pengelompokan pasar modal dunia. Di sini ada 2. Yang pertama pasar internal. Pasar internal disebut juga pasar nasional. Pasar ini dibedakan menjadi pasar domestik dan pasar asing. Pasar domestik merupakan pasar di mana perusahaan-perusahaan penerbit sekuritas berdominasi di negara tersebut. Pasar asing adalah pasar di mana dilakukan jual beli sekuritas dari perusahaan yang tidak berdomisili di negara tersebut. Yang selanjutnya ada pasar eksternal.
Pasar internasional disebut juga pasar internasional, meliputi sekuritas dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pada saat ini diterbitkan sekuritas ditawarkan secara terus-menerus kepada investor di berbagai negara. Yang selanjutnya, sekuritas tersebut dikeluarkan di luar yudikasi suatu negara. Yang selanjutnya, jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama ada pasar eurocurrency, pasar yang memudahkan transfer dana internasional khususnya yang berjangka waktu pendek. Yang selanjutnya pasar eurokredit. Pasar eurokredit. Yang selanjutnya ada pasar eurobond. Yang selanjutnya ada pasar modal internasional. Yang selanjutnya ada pasar currency swap, future option, dan forward. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.